banyak orang bilang bekam itu pengobatan alternatif gitu. Cuma dari kita selalu mengkampanyekan begini. Jadi bekam itu bukan pengobatan alternatif, gitu. Tapi bekam itu sebetulnya pengobatan utama gitu. Kenapa saya bilang utama? Orang Nabi yang nyuruh kan gitu. Ya kan itu kita sebagai orang Muslim harus merubah mindset gitu. Jadi kalau dibilang ini jadi mungkin alternatifnya soal biaya. Jadi itu soal beda. Oke, cocok. Ada pentilnya juga, jadi ditarik pakai pompa. Gitu. Jangan bilang pentil bang, saya iseng. Kita datang sama abang kita bang, siapa nih bang yang sini bang? Ini Bang Ahmad. Bang Ahmad, nama bapaknya nggak bang? Ahmad Rozadillah. Ahmad Fauzidillah. Rozadillah. Wah, ini Betawi asli kayaknya nih. Asli saya dari Cilandak Barat. Orang Cilandak Barat? Iya. Oh, dekat sama saya. Di mana? Secitayam. Dia tinggal lurus doang. Sama 2 kali belokan ya. 2 kali Iya. belum. Panggil Bang Ahmad aja ya? Iya. Oke, abang kita yang satu lagi siapa nih bang? Ane Amirullah. Amirullah, Betawi Iya, lagi betul. roman ini. Orang Betawi Kemang. Ya ternyata orang Betawi bukan cuma bisa bikin bangkut, berarti bisa pengobatan juga bang ya? Iya. Alhamdulillah. Iya bang, orang Pondok Pinang semua tukang bikin bangku bang. Ya kita langsung aja bang, kita ngomongin soal pengobatan bekam nih bang ya. Abang-abang ini kan di bekam ya bang ya? Ini bekam apa bekam sih bang? Bekam ya. Bekam. Nah, pengen tahu nih bang, kalau perkembangan bekam sendiri di Indonesia itu masuk tahun apa? Mulai rame-ramenya tahun berapa sih bang? Kenapa juga abang pelajarin bekam bukannya misalnya apa namanya ya, pengobatan yang lain gitu? Nah, Bang Amir tuh. Oh bang Amir silakan nggak apa-apa. Baik, ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sejarah bekam waktu itu masuk ke Indonesia awalnya dari para pesantren ya. Jadi para pesantren itu untuk mengobatin para santrinya itu dengan metode kalau dulu mungkin pakai tanduk atau kop yang pakai Bola, api ya? gitu ya. Pakai api. Ya Oh, kayak iya. kaca gitu Iya, kan, kayak kaca. api. Nah itu sejak beriring perkembangan zaman akhirnya sekarang menggunakan kop yang ditarik di kompa seperti itu. Iya. Itu kalau sekarang alatnya apa sih Bang Ahmad? Alat-alat bekam itu? Iya, dia bahannya sebetulnya dari kayak macam akrilik ya, yang dibentuk itu seperti tabung gitu kan. Iya. Nah, dia ada pentilnya juga, jadi ditarik pakai pompa. Gitu. Jangan bilang pentil Bang, saya iseng. Iya, saya takut Apaan lagi? Iya, emang pentil ya. Iya. Iya aja deh. Terus? Nah, itu cuman kalau dulu pakai tanduk, terus cuma kalau tanduk kan nggak transparan ya, Iya, jadi iya. kita nggak bisa lihat tuh darahnya seberapa banyak. Iya. Nah, terus juga dia kan buat nyedotnya itu berarti harus dikasih api dulu. Oke, baru iya. dia- Kayak kop-kop zaman dulu. Iya kayak mak saya dulu begitu. Dia pakai gelas ya? Iya pakai gelas. Ya kadang-kadang begitu dipakai gelas, akhirnya itu barahnya pada masuk ke badan, ngomel lah babanya. Gua membunuh gua katanya gitu. Iya, kalau sekarang kan pakainya lebih ke itu alatnya jadi bening Bening, gitu iya. kan. Terus juga kalau zaman sekarang malah ada juga yang pakai mesin tuh, jadi pompanya bukan manual lagi. Cuman kalau begitu kan kita nggak agak susah ya kontrolnya, takutnya iya. kekencengan Iya. kan sakit gitu kan. Itu pakai jarum juga Bang Amit ya? Iya, itu pakai jarum khusus buat bekam ya. Jadi kalau untuk jarum bekam itu kan ada ukurannya. Kalau kita khusus bekam ada ukurannya, khusus bekam. Nggak bisa pakai jarum jahit, nggak bisa ya. Nah kalau pakai jarum berarti kan ada juga tuh kalau pengobatan akupunktur, beda ya akupunktur sama bekam ya Bang? Ya, setahu saya beda. Kalau aku punktur itu kan jarum aja kan. Di titik-titiknya juga ada lebih banyak dia. Kalau jarum kan dari Cina dia kan. Iya, kalau bekam sendiri dari Timur Tengah kali ya, apa dari kita dari Indonesia sendiri ya Bang Amit? Kalau untuk bekam awalnya sejarahnya gini, pada mulanya kan Nabi Muhammad SAW itu kan sedang diisrakan. Ketika di sana diisrakan ketemu sekelompok malaikat. Nah, jadi sekelompok malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat itu berkata, ya Muhammad, bekamlah umatmu. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarahnya seperti itu. Oke, jadi ada rekor sejarahnya Bang ya. Jadi, Iya, betul. maka kita wajib meneruskan karena ini bagian dari perintah ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Abang sendiri kenapa sih lebih ke bekam atau enggak yang kan pengobatan macam-macam ada urut,
terus ada juga ada kayak akupunktur. Abang kalau lebih ke bekam, kenapa bang awalnya? Ya awalnya kan kita baca sejarah tadi, iya. kemudian saya juga awalnya dibekam tuh setiap bulan waktu itu. Waktu kecil suka penyakitan kali bang ya, nggak ganti nama aja bang. Kalau orang dulu kan gitu. Keberatan nama. Keberatan nama. Iya awalnya dari bekam, terus akhirnya jadi tertarik juga gitu kan. Makanya ini sebagai salah satu sunnah juga. Kalau pengobatan yang lain kan nggak punya dalil, betul. tapi tetap itu juga bagus. Jadi semua pengobatan pada prinsipnya bagus. Tapi kita memilih ini karena ya emang udah pilihan sih ya. Itu karena tadi ada keberkahan. Iya benar. Karena bukan cuma orang sakit doang yang dibekam, yang sehat juga. Kok gitu sih bang? Emang begitu? Maksudnya orang sehat ngapain dibekam bang? Maksudnya gimana ya? Ya itulah kesadaran orang kan kadang-kadang kalau sakit baru berobat. Oh iya. Kebanyakan dari Jadi justru itu kita berbekam untuk biar nggak sakit gitu. Jadi karena sakit itu karena peredaran darah tuh nggak lancar. Dengan berbekam jadi darah tuh jadi lancar, jadi badan tetap sehat, tetap fit. Seperti itu. Nah kalau kategori sehat nggak sehat nih kan kadang badan sehat nih kan agak kurus nih bang, itu apa kalau dilihat sehat apa enggaknya dari bekam itu bisa kelihatan nggak sih bang? Kelihatan. Kayak misalkan pas lagi di kop itu dia ada berbekasnya tuh, kayak orang dikerokin kan masuk angin pasti ada tandanya merah. Dia merah, tapi kalau orang yang sehat dia nggak berbekas tanda merah. Terus dari kekentalan darahnya juga, kalau yang darahnya bagus tuh kan yang agak encer ya, tapi bukan encer banget. Tapi kalau yang agak kental banget itu berarti kan kalau dari medis itu HB-nya tinggi, ya pengentalan darah gitu. Nah terus dari warna darahnya juga, kalau warnanya cerah sebetulnya dia sehat ini. Tapi ada warnanya sampai merah tua, bahkan hitam. Saya pernah ngebekam kepala orang itu hitam darahnya, bukan merah. Itu mah keturunan ayam Cemani kali ya? Nah iya itu orang Cemani jadi. Bisa jadi. Mahal itu mahal. Orang cuma mau dijual, kira apa? Ya mahal. Asal jalan darahnya kuning aja berapa dah? Salah bekam. Nah, bang apa tadi bang Ahmad ya? Bang Amir. Bang Amit. Ya oke, ini kan kalau bekam itu termasuk dari abang yang saya bilang kenapa sih bekam memang karena tadi kan memang termasuk sunnah juga. Iya betul. Itu awal mulai kenapa cinta sama bekam gitu? Kenapa nih bang? Ya yang pertama kita ingin pengobatan secara Islam tuh terus berkembang. Betul. Kita terus syiarkan agama Islam kan lewat bekam. Nah yang kedua saya ingin membantu orang yang lagi kurang sehat atau lagi sakit atau biar tetap sehat seperti itu. Dan yang ketiga saya kekuatan ingin belajar bekam karena dari istri ya, dorongan istri ya, dan keluarga lah intinya pertama buat istri dan keluarga. Intinya itu aja dulu untuk membantu istri. Itu buat keluarga aja dulu ya alhamdulillah bisa berkembang ke tetangga saudara, akhirnya jadi bisnis bang ya. Alhamdulillah. Sehingga gitu bang. Oke, nah kalau perkembangan medis itu kan semakin kencang ini bang. Bisa bersaing sama perkembangan ilmu pengobatan alternatif nih. Ya kan persaingannya ya banyak juga orang sekarang bukan nggak percaya sama alternatif, mereka lebih ke medis yang lebih pengobatan dokter. Tapi ini kan persaingan semakin akhirnya orang balik lagi ke alternatif yang lebih murah bang. Banyak alternatif biasanya kalau yang nggak punya duit alternatif, kalau punya duit ke dokter. Ada ke arah situ nggak sih bang sebetulnya? Kan biasa kalau banyak orang sih yang berobat ke bekam, ke pasdu atau ke tradisional itu yang nggak punya duit. Kalau yang punya duit malah ke sana. Emang ada yang begitu nggak sih? Apa emang begitu ya? Iya, kalau dari kebiasaan memang begitu ya. Kita kan juga ada ya, banyak orang bilang bekam itu pengobatan alternatif gitu. Cuma dari kita selalu mengkampanyekan begini. Jadi bekam itu bukan pengobatan alternatif gitu. Tapi bekam itu sebetulnya pengobatan utama gitu. Kenapa saya bilang utama? Orang Nabi yang nyuruh kan gitu. Ya kan itu kita sebagai orang Muslim harus merubah mindset gitu. Jadi kalau dibilang ini jadi mungkin alternatifnya soal biaya. Jadi itu soal beda. Oke, cocok. Tahan sampai situ ya. Alternatifnya ada biaya bukan pengobatannya. Tahan udah, Cok.
Ya baik, mau cancingnya masih di 106,2 FM BNS Radio Betawi atu-atunya seleranya siapa aja. Masih di 78 tahun Indonesia Merdeka untuk Indonesia Maju Bang Neng. Nah, masih sama abang kita nih Bang Ahmad sama Bang Amir. Bang Amir, sama Bang Ahmad ini ke waktu misalnya kita nih pengen bisa nih jadi terapisnya bekam nih. Ini kita mesti belajar dulu gitu ya Bang ya? Iya. Nah kalau pembelajaran misalnya kita pengen belajar tuh di mana tuh Bang? Kayak abang-abang waktu jadi akhirnya sekarang jadi terapis ini belajarnya di mana tuh? Jadi kalau untuk belajar bekam itu kita ada ininya ya, ada perguruannya. Jadi perguruannya itu yang udah lisensi ya, lisensi dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi nggak sembarangan kita belajar gitu. Karena sekarang kan banyak gitu kan, lewat YouTube atau lewat sosmed lain gitu kan. Kalau saya pribadi kayaknya nggak bisa gitu karena ini nggak sembarangan gitu untuk menjadi terapis ya? Iya betul sekali itu, kudu bekal ilmu gitu kan. Ya soalnya emang kita kadang-kadang gini Bang, kita setahu teman saya nih, ya saya nggak sebutin namanya, si Aji juga tahu nih. Dia belajar kagak tiba-tiba ngebekam, ini bagaimana ceritanya nih? Ya perasaan itu kan harus ada ilmunya Bang Ahmad ya, gimana Bang? Iya, ya itu sekali lagi kan segala sesuatu kan diserahkan sama ahlinya ya. Benar, ya benar. Memang kalau sekarang mesti ada banyak sih kayak di sosial media itu iklan-iklan untuk pelatihan gitu. Jadi mereka mesti terdaftar gitu kan, kemudian untuk dibagi sertifikatnya. Jadi artinya itu buat mereka sudah tanda mereka udah pernah belajar gitu loh. Cuman memang belajar itu kan 2 hari ya kalau nggak salah ya. Di pelajaran untuk belajar 2 hari. 2 hari. Ya itu pun sebetulnya bukan yang namanya ilmu kan kita harus tetap gali lagi gitu kan. Betul lah. Baik itu dengan buku gitu. Kemudian dengan ya update seminar melalui Zoom. Iya gitu. ada. Itu iya, ada betul, misalkan update yang waktu pelatihan tidak dipelajarin. Nah, itu ditambah di situ. Nah, kalau perkumpulan bekam apa sih namanya? Komunitas bekam bukan komunitas apa sih namanya? Bisa apa namanya? Perkumpulan. Ya perkumpulan bekam itu kalau abang termasuk ada perkumpulan nggak Bang? Bang Amir? Iya ada betul. Apa namanya? Apa kita setiap sebulan sekali ketemu atau apa yang dibahas, apa yang mesti kita lakukan, ada kegiatan gitu? Untuk kegiatan sebenarnya ada ya, jadi nggak mesti sebulan sekali. Misalkan perkumpulan, misalkan ada baksos gitu seperti itu, di mana gitu, baksos kita ikutin kegiatan baksos itu dari perkumpulan kita gitu, seperti itu. Ya ikut juga sama misalnya ada acara, misalnya ada partai lah atau apalah yang misalnya pengen bikin kumpulan mengundang orang-orang bekam, termasuk itu juga suka ada juga tuh Bang Ahmad. Belum sejauh ini sih belum gitu. Cuman mungkin tahun-tahun kampanye ini kan ya. Kalau emang ada ya boleh, bisa juga. Kan dibayar. Iya. Itu mah kita mau dibayar, itu buat pengobatan masyarakat gitu. Iya, mungkin masyarakatnya digratisin, tapi kan yang dari partai yang harus bayar lah ya. Karena kayak gitu karena pengobatan gratis. Ya bukan cuma cek gas gula darah segala macam. Sekarang kan bekam. Soalnya kenapa? Saya bilang ini banyak banget masyarakat kita tuh kok kurang tahu banyak tentang bekam ini karena masyarakat kita nggak paham soal pengobatan bekam, lebih kepada ke pengobatan medis yang seperti apa. Ini kan kita perlu sosialisasi nih Bang. Ini gimana Bang? Biar masyarakat tahu. Apalagi tadi Bang, bekam ini kan bagian dari sunnahnya Nabi, ya kan? Gimana nih Bang? Biar masyarakat lebih care sama pengobatan bekam. Ya kebetulan sekarang orang kurang budaya bacanya kan memang kurang ya. Ketika mereka pengen tahu soal bekam, mereka juga kayaknya malas ya kalau baca. Tapi kalau misalkan dengar siaran ini, jadi lebih paham gitu kan. Sebetulnya bekam itu juga yang jadi faktor itu orang takut kadang sama jarum gitu. Mereka taunya ditusuk jarum, jadi mindsetnya kayak disuntik aja gitu. Disuntik mah emang dalam. Kayaknya juga kalau bekam kayak begitu sih ogah gitu. Tapi kan Nabi nggak mungkin lah bikin anjuran untuk menyakiti badan kita gitu. Jadi padahal mah kalau udah tahu di bekam itu nggak sakit. Manfaatnya gitu. ya. Iya. Jadi karena cuman berapa mili sih, 1 mili, 2 mili di bawah kulit kok. Itu memang darah kotor yang sebetulnya harus dikeluarin. Gitu. Oke. Nah Bang, apa namanya, pengen tahu juga nih Bang Amir, durasi misalnya setiap kapan sih kita harus bekam, misalkan kalau ada kalau donor darah setiap 3 bulan sekali ya? Nah kalau bekam sendiri misalnya saya pengennya seminggu sekali atau 2 bulan sekali atau ada nggak sih aturan harusnya berapa kali gitu, gimana Bang? Jadi untuk bekam itu
bagusnya untuk itu sebulan sekali ya. Jadi kenapa sebulan sekali? Supaya peredaran darah di dalam tubuh kita tuh lancar gitu. Karena yang badan itu karena kita sakit tuh karena peredaran darah itu nggak lancar. Dan dengan dibekam sebulan sekali tuh peredaran jadi lancar dan insya Allah imun kita jadi kuat gitu. Jadi kalau untuk sebulan sekali tuh baiknya di tanggal sunnah ya, di tanggal 17, 19 atau 21 Hijriah setiap bulan ya, tanggal Islam seperti itu. Bisa ditambahin Bang Amir? Bang Ahmad? Iya, kalau kecuali mungkin misalkan dia ada, jadi kalau saya pelajarin titik-titik bekam itu lebih menitikan kepada biar kita nggak stroke gitu. Jadi banyak titik bekam yang memang untuk terhindar dari penyakit itu. Nah, kalau untuk penderita stroke yang memang percayakan pengobatannya melalui bekam, itu juga nggak nunggu sebulan sekali, boleh 2 minggu sekali, gitu. Ya, karena betul. memang untuk Kecuali mengetahui perkembangan. Iya. Nah, ini saya tangkap nih kalau setiap sebulan sekali, jadi mungkin buat ibu-ibu tuh yang ibu hamil ya, ibu-ibu yang lagi haid ya. Nanti kan banyak darah kotor tuh. Makanya bener banget kalau kata ya ini termasuk Nabi kan, kalau darah kotor harus dikeluarkan. Makanya sebulan sekali paling nggak harus dibekam kan begitu ya. Iya. Jadi artinya saya bisa nangkep nih, oh iya makanya emak-emak atau yang sering ya yang masih haid ya paling nggak harus sering juga dibekam gitu ya Bang. Iya, kalau perempuan juga boleh juga dibekam karena yang keluar darah haid itu kan dari rahim ya. Kalau kita kan dari titik-titik bekam juga. Nah, kalau lelaki kan memang mau keluar dari mana itu darah gitu. Masa kita mesti jatuh dulu bungsut baru ke darah gitu. Jadi ya Nabi udah ngajarin kita, ya mungkin kitanya aja yang kadang-kadang kagak mau belajar. Iya benar, ini kagak tahu nih, saya baru ternyata emang anjuran dan termasuk sunnah. Nah, kalau buat alat-alat bekam sendiri kan yang tadi bilang saya juga ada yang apa namanya yang menerawang-rawang tadi apa akrilik ya. Ya, jadi alatnya bukan golok, bukannya tombak. Bukan ya. Jadi emang Bu apa sih? Abang bawa nggak Bang? Alat bekam ya? Bawa gitu. Jadi satu itu buat ngekop ya, istilah kan ada kop ya. Alat kopnya itu buat narik kulit titik yang akan dibekam. Nah, nanti kan ada bekas dari kopan itu yang jadi area bekam gitu. Pakai jarum lancet ya istilahnya. Jarumnya sama tuh kayak buat cek darah gitu. Nah, cuman kalau ini tipenya agak beda, lebih tebal sedikit, tapi yang masuk ke kulit tuh dikit. Jadi nggak sakit. Nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan. Nggak usah takut. Mungkin dulu ya zaman awalnya bekam itu sebelum lancet ada itu, saya juga waktu masih ya kira 10 tahun yang lalu, wah kalau di bekam mau pakai silet gitu. Ada juga pakai ini, sekarang pakai yang alat bedah itu. Kalau begitu mas saya belum berani ya gitu. Nah sekarang perkembangannya ada, jadi nggak sakit gitu. Kalau dulu kan emang lebih lebar pastinya, karena kan nggak ada ukurannya. Gitu. Tapi sekarang udah banyak yang ngerasain, yang nggak sakit lah. Gitu. Nah Bang Amir, kalau kita pengobatan bekam kan bukan cuma laki, ada perempuan juga ada juga yang dibekam nih. Kalau untuk perempuan yang dibekam itu abang terapisnya perempuan juga atau gimana nih Bang? Iya betul, kalau untuk perempuan dia terapisnya diwajibkan perempuan ya, karena ini kan pengobatan Islami ya kan, Islam. Ya kalau terapisnya laki-laki ya istilahnya itu bukan bekam namanya, bukan bekam itu namanya. Iya. Gue lagi nyari kata-kata yang lucu nih, Jadi emang jadi ada terapisnya yang cewek juga banyak khusus. juga Bang. Ada. Banyak. Nah, jadi ya, termasuk juga kalau kita pengen belajar ya cewek-cewek juga kan perlu juga ya buat ya buat pengobatan ini ya Bang ya. Iya. Ya saya tiap bulan juga ngebekam perempuan. Ya, bini saya. Bini saya sendiri. Itu kan Abang pada bisa jadi terapis, ini pengen punya pengobatan juga nih Bang. Kalau saya nggak bekam saya mah. Saya sedot isep. Cuma kategori cuma buat perempuan doang kan. Yang 30 tahun ke bawah. Iya, nah kalau ngomongin bekam ini kan ya kembali ke masyarakat kita, masih banyak yang belum tahu nih. Buat abang ini dengarnya abang-abang kita ngomongin ini, manfaatnya kan banyak banget ya, bukan cuma mengeluarkan darah kotor aja Bang ya? Iya. Selain darah kotor apa lagi? Ya dari darah kotor itu kan terkandung banyak toksin, racun gitu kan. Dari ya mungkin ada unsur gula juga keluar, kolesterol, asam urat. Apa istilahnya itu cairan interstisial istilahnya gitu. Kalau bahasa medisnya tuh orang sono tuh yang ngomong, saya juga baru tahu kan gitu kan. Nah, cuman memang
itu yang nggak bisa dikeluarin. Oke. Karena yang kita punya 2 lubang pembuangan kan, satu buat yang padat, satu buat yang cair. Oke. Dan itu nggak keringat juga, nggak semua orang Iya, berkeringat betul, gitu. Oke. Nah, Bang, ini kita ntar sambung lagi nih Bang, nih kita pengen tahu nih ya Bang. Sekarang kita break dulu sebentar ya Bang ya. Oke. Iya. Ya. Ya baik, kembali cangcingnya Babe masih di 106,2 FM Radio Betawi atu-atunya seleranya siapa aja. Masih di 17 tahun Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Masih bareng abang-abang kita nih, ada Bang Amir sama Bang Ahmad dari pengobatan bekam. Oke Bang Amir. Ya. Apa namanya kalau pengobatan bekam ini misalnya titik-titiknya gimana sih Bang? Misalnya apa depan aja, apa belakang aja, atau di mana aja sih Bang yang boleh di bekamnya Bang? Jadi kalau untuk titik bekam itu bagian punggung ya, terutama bagian punggung dari titik tengah kayak tengkok istilahnya gitu kan, atau pala yang mempunyai darah tinggi, atau bagian belikat yang sakit paru-paru atau jantung, bagian bawahnya lagi bagian lambung, pankreas, ginjal, seperti itu. Oke. Kalau depan boleh Bang Ahmad? Misalnya depannya di bekam. Ya kalau saya sih belum pernah ke bekam bagian depan, Oke, tapi ada buku yang saya baca juga boleh, tapi nggak boleh bagian atas ya, di dada gitu. Itu buat yang sesak napas gitu ya. Tapi itu jarang sih gitu. Umumnya memang kalau bekam tuh di belakang. Di belakang ya. Iya. Nah kalau misalnya pernah dengar juga di kepala, kalau di kepala gimana Bang Ahmad? Bang Ahmad? Oh, di kepala dengan alat yang manual itu ya mesti dicukur dulu. Oke. Jadi botak dia gitu. Dan biasanya itu memang buat penderita stroke ya, yang paling parah gitu. Bisa juga yang itu apa migrain atau ya. vertigo gitu kan. Sebetulnya kan vertigo juga dari asam lambung juga ya gitu ya. Dia telat makan lah awalnya gitu. Oke. Nah kalau tadi yang pengobatan ya kan ada yang sebulan sekali emang boleh, dan maksudnya dianjurin juga emang sebulan sekali. Iya. Terus ada juga yang 2 minggu. Misalnya kalau udah lama nih kagak dibekam-bekam itu, dia pengen diobatin tuh bisa ketahuan penyakit dari mana nggak sih Bang? Misal penyakit apa gitu. Ya pertama kan kita ada ini dulu ya, screening dulu ya, nanya-nanya dulu gitu kan, keluhannya apa misalkan gitu kan. Nah dari situ, dari tadi kan bilang kalau dari kekentalan darahnya, dari derasnya darah, dari warna darahnya sendiri gitu. Di bagian titik-titik yang tadi itu bisa kita, misalkan dia telat makan mulu nih, begitu dibekam bagian lambung pasti darahnya lebih banyak dari titik yang lain gitu. Oke. Nah kalau saya ini khusus buat saya nih Bang, bukan buat yang lain nih. Iya. Ini busi saya nih udah kurang kencang nih Bang nih. Ya, maksudnya ya kan ada tuh yang ada totok apa diurut gitu Bang. Nah kalau bekam sendiri kan ya apa namanya, dia pakai alat ini. Urut. Ya, kalau bekam kan bukan diurut nih. Iya. Ya kalau untuk busi biar kencang lagi bisa nggak Bang Amir, Bang Ahmad, dua-duanya jawab dah. Bang Ahmad juga. Iya. Pengen tahu juga. Kalau ada ya saya mau, maksudnya nih. Sebelum selesai siaran nih saya dibekam dulu. Ya, jadi dari pengalaman saya tuh saya pernah ngebekam, itu ternyata yang saya bekam ini juga ahli bekam gitu. Jadi dia bilang begitu dibekam dia tunjukin tuh malah titik-titik. Artinya yang saya pelajarin dulu sama gitu. Yang dikasih tahu lagi sama. Tapi ada satu titik yang memang dia minta dibekam di daerah itu gitu kan. Ya kalau saya sebut itu dekat tulang ekor. Tulang ekor belakang ya, belakang gitu. Terus saya tanya, "Ustadz, ini untuk apa?" "Oh, ini biar ini nih, biar lama." Ada gitu. Biar ente seneng nih kalau begini ntar gitu. Oh, begitu ya? Iya, ini bikin di bahkan daerah itu juga gitu kan. Gitu, jadi dia prosodin dikit lananya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya kan, laki sama laki. Iya. Tapi setelah itu apa namanya, abang coba nggak pelajarin nggak? Maksud kan ini lo ilmunya Bang, pernah nggak setelah dikasih tahu? Oh iya, jadi kan saya coba. Jadi abang diem aja, lo kasih gitu. tahu aja dari tadi, masih saya nanya. Oh iya. Iya maksudnya. Ya habis nanyanya busi, kali kurang bersih businya. Ya kalau ganti motor kan kagak mungkin. Ngomel. Pengen kayaknya ganti motor ya. Kagak. Kalau Bang Amir gimana, apa pernah juga ngalamin kayak ngedandanin busi orang gitu? Gimana? Apa belum pernah? Untuk dandanin ya belum pernah sih ya, cuman ada beberapa pasien itu yang pengen minta bertanya kan? gitu kan, sebelah mana gitu. Cuman intinya ya gini, kalau untuk bekam itu
bekam aja di titik yang emang dibutuhkan untuk bekam. Kita niatin untuk sunnah. Dan yang pertama minta sama Allah ya untuk kesembuhan dari pasien ini ya. Jadi intinya seperti itu, bekam di titik mana aja untuk menjalankan sunnah. Dan yang pertama jangan lupa mintanya sama Allah untuk kesembuhan dari pasien kita. Seperti itu. Jadi ada ritualnya bang ya, misalnya ritualnya harus mandi kembang kayak Susana gitu. Ya namanya pengobatan misalnya harus apa dulu itu ada nggak bang Ahmad? Ya itu tadi saya diajarin dari Ustadz yang saya bekam itu, dia bilang yang paling utama pada saat membekam pertama itu yang membaca ta'awuz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kemudian ada baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan sebetulnya yang doa juga yang Nabi ajarin supaya itu terhindar dari penyakit, dari sihir terutama gitu. Iya, namanya gitu. Setan kan suka nongkrong di darah ya. Iya. Nah, jadi ya dari segala itu ya yang penting kita juga bersalawat kepada Nabi, karena memang ini wasilah dari Nabi kita. Ya kita juga dianjurkan selama berbekam itu pasien juga dianjurkan bersalawat gitu. Karena pada prinsipnya ya penyakit itu dari Allah, ya sembuhnya juga dari Allah. Kita hanya sebagai penerus dari anjuran Nabi gitu yang perlu kita siarin juga. Tampil Bang Amir barangkali. Ya intinya kalau untuk jadi terapisnya itu yang pertama kuat iman. Nah ini kayak nih, maksud kuat iman gimana nih bang? Kuat iman. Jadi gini, kuat iman maksudnya gimana nih? Ya macam-macam lah kuat iman. Ya kuat iman itu ya rajin ibadah, satunya kan, sering-sering ngaji gitu kan, selawat segala macam. Emang kelihatan bang, kalau terapis yang berkelihatan wajahnya juga adem. Ya tuh ngeliat Bang Amir, Bang Ahmad emang beda banget sama saya, teman saya tadi Bang Denny. Itu kayak emang banyak bisa darah kotornya banyak banget. Jadi emang kita lebih kepada, karena kita mau jadi terapis bekam ya paling nggak kita agama kita matengin ya bang ya. Gitu ya. Nah, jadi bukan cuma soal terapisnya aja, tapi ada hal lain juga yang mesti ya kayak ya bukan tabib ya, emang harus begitu ya bang ya. Ya selain kuat iman juga harus kita kuat imun juga. Kuat imun. Insya Allah kalau imun kuat, dan insya Allah aman. Nah kalau abang ini kan terapis nih, nah kalau abang pengen dibekam, yang bekam siapa bang? Lah kalau saya biasanya saya telepon aja dia, kita main bekam-bekaman. Betul. Lagi ngopi ya. Iya. Kayak tang cukur juga kan, nggak bisa nyukur sendiri. Iya, begitu ya. Iya. Nah kalau pengen manggil bang, saya mah punya nomor telepon Bang Ahmad, punya telepon Bang Amir. Kalau abang ini pengen tahu nih, pengen dibekam itu kadang-kadang mereka harus nge-googling atau ada perkumpulan gimana tuh bang? Ya kalau saya tuh biasa juga bikin flyer-flyer buat itu ditaruh di WA. Kemudian ya kita masing-masing punya strategi juga, karena ini siar, jadi kita bikin maps Google-nya untuk arahin ke rumah kita, dan ada nomor teleponnya semuanya di situ. Gitu. Kita ada sosmed juga, kita belas juga di situ gitu. Biasanya sih banyak hubungin lewat handphone ya pastinya gitu. Jadi termasuk abang ini cowok panggilan ya bang? Ya itu dia cowok panggilan. Cuma kalau saya kadang-kadang takut juga kalau panggilan di apartemen. Aduh. Ngeri gitu. Saya mau malah seneng bang, asal jangan manggil laki ya, saya mah kagak mau. Ya kita kan orang Betawi sebetulnya kan ya gaptek mah kagak. Cuman emang udah lama nggak kerja kantoran. Saya kemarin ke gedung Smesco tuh, temukan 3 orang. Saya kagak bisa keluar. Parkirnya cashless gitu, harus pakai kartu gitu. Saya bengong aja. Nah itu kadang-kadang kita mesti update zaman juga. Ada kali setengah jam kan jadi nambah itu bayarnya. Zaman dulu ada tukang parkirnya. Begitu sekarang cuma tiang doang. Siapa? Pakai kartu kagak ada lagi ya. Kagak ada kita. Itu ATM juga belum ada isinya. Jadi kita kesini udah ada isinya ya bang ya. Iya makanya sekarang ya jadi cowok panggilan. Oke bang, sekarang kita tanya kalau soal ini kan udah jalanin terapis bekam nih. Udah kalau abang sendiri, Bang Ahmad udah berapa tahun nih? Ya udah setahun lebih. Setahun. Kalau Bang Amir?
Saya alhamdulillah udah 3 tahun. Jadi duluan Bang Amir ya? Alhamdulillah. Oh. Duluan dia. Tapi kelihatan Bang Amir mah pora-pora aja dia. Maka kalau Bang malah Bang Amar yang mana agak rewelan. Iya. Ada ganjengan gitu. Agak lemes gitu Iya, ya. agak lemel. Habisnya diam aja sih. Ibu tapi kalau kagak ngomong begitu berisik. Nah kalau saya pengen nggak nanya harga dah nih Bang. Iya. Dengan hampir 1 bulan begini, biasanya Abang kalau nanganin pasien berapa Bang Ahmad? Kalau 1 bulan? Iya. Ya yang udah di jalan selama bulan ya kemarin-kemarin lah sampai sekarang apa gimana sebulan? Ya tiap hari sih ada aja. Tiap hari ada aja. Nah, ada aja. Bahkan kadang-kadang 1 hari saya pernah bisa ngebekam 6 orang gitu kadang-kadang, dan lumayan jauh-jauh gitu kan. Ya itu kita jalin aja karena kan rezeki yang udah ada yang ngatur gitu. Ada juga kadang sehari nggak ada. Ya nggak apa-apa Bang. Mungkin Allah nyuruh kita istirahat kali. Ya benar, iya. Kita berprasangka baik aja. Iya, gitu. Ya berarti paling nggak sehari sebulan 20 orang mah ada dah ya. Ada. Ya 20 kali 300, 2 kali 3 6 juta. Lumayan. Ya gitu. Enak ya. Beli dah tanah pokoknya. Bener ngitungnya ya. Enak kalau gitu mah. Kalau gue nanya harga dia kagak mau Jis. Iya. Makanya mendingan gue yang nanya, gue ngira-ngira. Nggak mau ditanya, cuman maunya dikasih. Kalau Bang Amir gimana Bang? Gimana? Ya kira-kira kalau untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan ya sekitar 20 sampai 25 pasien lah. Aduh. Jadi setiap malam alhamdulillah ya ada aja Betul. gitu yang kita terima. Dan juga kita kalau nerima kita ada batasnya Bang. Kita ada maksudnya? batas jamnya gitu. Maksimal kita jam 10 kita terima. Oke. Nah kalau jam 10 habis selesai yang Beckham saya siapa? Kalau jam 10 ini jam 10 ntar lagi nih. Iya. Kan batasnya sampai jam 10. Jam 10 kan sampai jam 10.59. Ya masih ada waktu gue di Bekam nih. Iya, jadi artinya ini mudah-mudahan cangkingnya apa nggak usah ketakutan namanya pengobatan Bekam Bang ya. Artinya kita nih apalagi nih pengobatan yang memang diajarin sama Nabi. Jadi kita harus care, peduli dan harus tahu bahwa ini pengobatan bagus, nggak usah ketakutan soal harga, nggak usah ketakutan soal jarum. Jadi hal ini perlu disampaikan buat teman-teman semua nih Bang. Iya. Nah, sebagai ditutup sebelum kita ngomong sebelum kita tutup nih, Abang ajaklah Bang Cangkingnya Abang ya harus pengobatan Bekam nih gimana nih Bang? Ajak biar lebih ya biar lebih peduli lagi lah. Rubah mindset kita kan mahal kalau mengobatin rumah sakit. Mendingan di Bekam paling mahal banget 200.000. Ya kan ya Bang? Silakan Abang. Ya artinya ini semua Bekam ini kan dari Nabi, ya kita juga memang menjalani sunnah. Jangan sunnah yang lain aja yang kita kejar gitu kan. Padahal ini kesehatan ini penting gitu kan. Sunnah yang mana? Kalau kamu dijelasin Bang Ahmad. Iya orang sunnah yang malam Jumat lah, ya poligami lah gitu. Iya. Padahal kesehatan itu yang paling penting. Orang banyak duit nggak sehat ya nggak enak juga gitu. Jadi pengobatan Bekam itu kita kampanyekan sebagai pengobatan utama ya, bukan pengobatan alternatif, karena dia menjaga kesehatan juga bisa sebagai penyembuhan gitu kan. Untuk jangcingnya Babe, Bekam itu nggak sakit, saya jamin, karena hanya orang yang trauma mungkin karena memang ya kalau takut jarum ya saya juga mau ngomong apa ya gitu loh, karena di Bekam itu butuh keikhlasan juga buat si pasien dan keseriusan juga buat yang membekam. Gitu. Mudah-mudahan dengan siaran ini ada perubahan mindset lah gitu dari jangcingnya Babe, apalagi yang belum pernah sama sekali, minimal oke lah kalau nggak bisa tiap bulan ya 6 bulan sekali juga boleh, atau sekali seumur hidup. Ya artinya dicoba aja dulu, jadi jangan menjas dulu sebelum kita tahu sebenarnya. Bang Amir silakan. Dan Bekam juga ini ya, selain kita buat kesehatan, sebelum kita bekam dan setelah kita bekam kita dapat pahala karena kita menjalankan sunnah. Betul. Kan dengan udah niat aja udah dapat pahala, apalagi udah ngejalanin dan apalagi pulangnya kita diamplopin. Itu iya udah seger banget. Iya, duit dapat, pahala dapat, apalagi. Alhamdulillah. Iya, coba kalau kita ke rumah sakit baik kagak, bukan ke rumah sakit kita pengobatan baik kagak duit kurang. Iya, maka dibekam nih Abang Rone. Iya, ini yang harus kita budayain ya Bang ya. Iya. Udah, makasih udah nyampe di sini. Kapan kita ngobrol lagi nih Bang nih? Masih banyak yang sebelum kali lagi nih. Ya, kalau ada waktu ajak teman-teman yang lain. Baik. Bang Rone jangan takut soal bekam, pokoknya kita bekam kalau nggak perlu waktu kita sakit ya Bang ya. Iya. Ya satu lagi dah, kalau kita dalam keadaan sakit boleh nggak dibekam nih Bang?
Boleh. Heeh. Justru memang itu kan buat penyembuhan ya. Cuman memang ada beberapa kriteria ya. Kita juga ada parameternya. Jadi nggak sembarangan main asal bekam aja. Oke. Contoh misalkan kalau saya pribadi saya akan cek tensinya dulu. Oh, gitu. Gitu. Di atas 180 tinggi banget, ya mendingan turunin dulu tensinya. Oke. Terlalu rendah juga nggak boleh. Oke. Gula juga kan ini jadi penyakit yang berbahaya ya. Iya. Kalau misalkan di atas 300 pas saya cek, oh mendingan minum obat gula dulu Oke. gitu. Jadi semuanya kita pastikan aman terlebih dahulu, atau bisa juga dilihat dari wajahnya gitu. Kalau ngedrop banget ya jangan. Maka dari wajah saya bagaimana Bang Amir? Kalau aja abang kayaknya agak ngedrop bang, mungkin banyak utang kali bang. Itu mah jangan diceritain Bang. Jadi dari wajah kelihatan ya Bang ya. Pak Sabang mukanya cerah-cerah ya, sering dibekam ya. Bisa bekam aja muka itu. Iya udah mukanya muka dosa semua Bang, makanya dibekam. Udah Bang Lencang ini apa sampai sini perjumpaan Bang Bobi sama Bang Amir sama juga Bang Ahmad, para terapis dari bekam. Ini kita tutup langsung Bang Bobi langsung dibekam nih, mudah-mudahan businya kencang lagi Bang. Siap. Ya udah kita Bang makasih ya. Nanti kita ketemu lagi nanti. Nyok. di 081 88